Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Nabi Sakinah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita banyak nikmatan dan karunia kepada kita. Yang salah satunya yang kita berada di atasnya adalah nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, waktu lapang, usia, dan kemudian yang penting darinya yang harus kita syukuri di masa-masa sekarang ini adalah nikmat kita berada di dalam keamanan di dalam negeri kita. Yang mana nikmat-nikmat ini tidak semua Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang mana sebagian dari saudara-saudari kita kaum muslimin juga di sebagian negeri sedang tertimpa kerusuhan, penjajahan, dan lain sebagainya. Yang kita doakan semoga mereka Allah berikan pertolongan yang segera sehingga terbebas dari kesusahan-kesusahan mereka, dan patut bagi kita untuk mendoakan mereka. Dan yang lebih patut bagi kita adalah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita dapatkan di negeri kita ini, yaitu kita berada di dalam keamanan, di dalam situasi yang kondusif, sehingga amal-amal soleh bisa kita sempurnakan, sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat Allah yang ada di negeri kita sekarang ini, Allah melanggengkan nikmat kita, menambah keamanan itu di atas keamanan lagi, sehingga kita berada di dalam rasa aman dan kita dalam keadaan yang kondusif untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah Nabi yang Allah utus kepada kita agar kita bisa meneladani beliau dalam setiap kehidupan kita, di setiap seluk-beluk kita, ya, dalam kita keseharian kita, dari mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali. Hendaklah kita menjadikan beliau sebagai contoh kita, karena memang Allah Azza wa Jalla telah mengutus seorang Rasul kepada kita dari kalangan kita sendiri, yaitu dari kalangan manusia, agar kita bisa mencontoh beliau secara sempurna. Karena memang tidak mungkin kita bisa mencontoh jika Rasulnya dari kalangan malaikat atau dari kalangan jin, ya, dan dari yang lainnya. Tapi Allah utus beliau sebagai Rasul dengan keadaan beliau manusia, agar kita bisa mencontoh beliau. Bagaimana keadaan beliau jika beliau sehat, ketika beliau sakitnya, ketika beliau sedang sibuknya, ketika beliau di rumahnya atau di luar rumahnya, dan lain sebagainya. Maka semoga salawat dan salam diberikan kepada beliau, dan semoga kita bisa mencontoh tindak tanduk seluruhnya yang telah beliau contohkan kepada kita untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian para ikhwan jamaah yang semoga Allah merahmati kita semua, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pekan ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam bab adab dan akhlak dalam Islam, yang mana kita masih membahas tentang adab-adab persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab persaudaraan ini didahulukan dalam kitab kita ini, ya, karena pentingnya persaudaraan dan pentingnya menyatukan hati di dalam Islam. Yang mana semua keburukan itu kebanyakan darinya muncul dari melalaikan adab-adab sesama muslim, sehingga muncullah perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin yang kemudian mengantarkan kepada dosa-dosa yang lainnya, ya. Dan di dalam sebuah ungkapan bahwasannya syaitan itu bisa saja berputus asa untuk disembah, ya. Terang-terangan seseorang menyembah syaitan, terang-terangan mendurhakai Allah itu jarang, ya. Jadi syaitan itu di kalangan orang-orang yang sholat, ya, bisa saja syaitan itu berputus asa untuk disembah, tetapi dia tidak berputus asa untuk memecah belah orang-orang yang sholat. Ya, syaitan bisa saja berputus asa atau merasa tidak mungkin lagi disembah oleh orang-orang yang beriman, tapi dia tidak putus asa untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Nah, karena itu penting bagi kita menjaga adab-adab persaudaraan sesama muslim, karena dari sini syaitan masuk, dari sinilah dia memecah belah kita, ya.
karena dia mungkin saja tidak bisa masuk dari dosa kesyirikan dan lain sebagainya untuk orang-orang beriman, tapi dia bisa masuk dari dosa yang lain. Nah, demikian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Nah, pada pertemuan terakhir insyaallah kita sudah menamatkan hadis yang ma'ruf ya, tentang 6 hak seorang muslim. Yang kemarin kita selesaikan dengan adab-adab menasihati ya, nushu ya di dalam Islam, yang mana ad-dinun nasihat sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis yang lain. Yang dalam hadis ini Nabi sabdakan, idza sahaka fansah lahu, jika ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu sebenarnya adalah nasihat ya. Dan kita sudah artikan kemarin bahwasannya nasihat yang dimaksud atau nushu di dalam bahasa Arab itu arti sesungguhnya lebih luas daripada arti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia berupa nasihat ya. An-nushu dalam bahasa Arab artinya ketulusan. An-nushu dalam bahasa Arab artinya ketulusan hati, tulus membantu atau tulus memberikan yang terbaik. Nah, itu an-nushu ya. Jadi lebih dari sekedar nasihat. Karena itu disebutkan dalam hadis itu an-nushu lillah wa li rasulihi wa li aimatul muslimin wa amatuh. An-nushu, ketulusan yang harus kita berikan adalah kepada Allah. Tulus kepada Allah itu keikhlasan dalam beragama dan menyembah Allah. Kepada Rasulnya dalam mentaati perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau. Kepada aimatul muslimin, tulus dalam mendoakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan tidak berontak atau melepaskan ketaatan kepada mereka, dan tulus kepada seluruh umat kaum muslimin ya. Nah, ketulusan itulah yang salah satunya adalah kita menasihati saudara kita, terutama jika dia meminta nasihat dari kita. Yang sampai-sampai di sini disebutkan bahwasanya apabila dalam urusan-urusan yang di sana padanya kita harus membuka aib seseorang, maka an-nushu ini harus benar-benar kita dahulukan daripada aib. Kenapa? Karena ketika seseorang memang betul-betul meminta nasihat yang bermanfaat bagi dirinya ataupun nanti bisa menjadi petaka atau bahaya bagi dirinya, maka kita sebagai orang yang dimintai nasihat harus benar-benar memberikan keterangan yang benar-benar tulus atau benar-benar sesuatu yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Ya, bahkan disebutkan di sini hingga kita boleh membuka aib yang harusnya ditutupi, tetapi jika itu memang betul-betul harus kita sebutkan agar seseorang itu bisa selamat dari keburukan-keburukan, maka kita boleh untuk membuka. Contoh, sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah lakukan ketika beliau ditanya tentang seorang sahabat, bagaimana kesimpulan jika aku menerima pinangannya sebagai suami? Maka Nabi ketika itu mengungkapkan kesimpulan, selalu lama adalah fulan itu miskin kali, nggak punya harta sama sekali. Itu bahan pertimbangan bagi si wanita ini yang hendak menerima lamaran seorang laki-laki. Nah, ketika itu beliau memberikan sesuatu yang nyata bagi seorang wanita itu agar menjadi pertimbangan. Dan satu orang laki-laki lagi yang juga melamar wanita itu, beliau katakan apa? Dan disebutkan namanya ya dalam hadis itu, beliau itu tidak pernah meletakkan tongkat. Dalam sebuah penafsiran disebutkan gampang memukul, ringan tangannya memukul, atau dalam sebuah penafsiran disebutkan suka banyak atau banyak bersafar, sering bepergian keluar kota. Dan itu menjadi pertimbangan bagi wanita itu ketika itu. Dan hadis ini diambil para ulama sebagai hadis bolehnya ghibah dalam perkara-perkara tertentu, seperti dalam perkara-perkara pengadilan, yang mana memang di situ saksi harus memberikan keterangan yang nyata, ya, dan itu adalah bukti ketulusan kita. Nah, demikian pula jika ada orang yang bertanya kepada kita dalam kasus-kasus seperti itu, ya,
Yang mana apabila kita ditanya bagaimana agamanya si fulan, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, apalagi ini sangat penting bagi dirinya, contohnya seperti kita sebutkan tadi, hendak dijadikan suami atau hendak dijadikan istri, maka dalam perkara ini kita wajib memberikan apa adanya, tidak boleh ditutup-tutupi, tidak boleh dihias-hiasi, tidak boleh dilebih-lebihkan. Nah demikian ikhwatul iman rahimanirrahmanirrahim. Itu poin yang terakhir kemarin. Baik, kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu poin 10 dalam kitab ini, yaitu menerima hadiah yang diberikan dari saudara kita. Menerima dan memberikan hadiah. Nah, di sini disebutkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ajibud da'i wala taruddu al-hadiyata." Ajibud da'i wala taruddu al-hadiyata. Hendaklah kalian memenuhi undangan jika kalian diundang, wala taruddul hadiyata, dan jangan kalian menolak hadiah. Nah, ikhwatul iman rahimanirrahmanirrahim jami'an. Ya, hadis ini sahih riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Baihaqi dan lain-lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Hadis ini ikhwatul iman rahimanirrahim menunjukkan kepada kita tentang pentingnya menjaga persaudaraan dengan tidak menolak pemberian dari saudara kita sesama muslim, ya, sehingga tidak kecil hatinya karena kita tolak, meskipun yang diberikan itu adalah perkara-perkara yang remeh, misalnya, ya, perkara-perkara yang mungkin saja kecil nilainya seperti pulpen, ya, atau lain sebagainya, tetapi kita dituntut untuk tidak menolak hadiah dari seorang muslim. Dan hadis yang senada dengan hadis ini dalam riwayat yang lain yang tidak dibawakan dalam kitab ini, ya, Nabi SAW bersabda ada 3 hadiah yang tidak boleh ditolak. Nah, itu, ya. Kenapa ada 3 perkara lagi dikhususkan oleh Nabi? Karena perkaranya remeh yang harusnya tidak mengapa untuk diterima, tetapi bisa jadi tidak diterima karena menganggap perkara tersebut remeh. Salah satunya adalah Nabi mengatakan wisada, yaitu bantal, kemudian almis, yaitu minyak wangi, ya, kemudian yang ketiga adalah alaban, yaitu susu. Nah, ada 3 perkara yang kata Nabi, jika kalian diberikan 3 perkara ini maka jangan ditolak, yaitu wisada, yaitu ketika kamu disodori untuk duduk di bantal. Kalau zaman kita sekarang mungkin duduk di sofa, gitu, karena zaman dahulu itu tidak ada sofa, lesehan semuanya. Lalu ketika ada tamu, maka tamu itu ditawari bantal untuk duduk di tempat yang empuk, gitu, ya. Kalau kita ditawari di karpet, di sejadah, atau sofa yang empuk, gitu, ya. Nah, itu jangan ditolak kata Nabi, ya, karena bisa menyakiti hati orang yang menawarkannya. Kemudian minyak wangi, ya, apabila kita ditawari diberikan minyak wangi, maka hendaklah diterima meskipun kita tidak suka aromanya. Dan bisa dikasih sama orang lain, yang gitu, ya. Jadi perkara remeh yang tidak boleh kita tolak, yang kalau kita tolak bisa dikhawatirkan akan timbul sesuatu pada hati orang yang memberikannya. Dan terakhir kata Nabi susu al-laban, ya, dan dalam sebuah penafsiran disebutkan karena susu banyak manfaatnya bagi manusia, dan Nabi termasuk menyukai susu, ya, baik susu kambing ataupun susu sapi. Baik, nah demikian ikhwatul iman rahimanirrahmanirrahim jami'an, ya. Jadi hadiah itu seharusnya diterima meskipun dia sesuatu yang remeh. Kemudian di sini poin nomor 11-nya berkaitan dengan poin nomor 10 tadi. Syekh mengatakan anjuran memberikan hadiah. Ya, ini mungkin terbalik tapi nggak apa-apa, ya. Di sini saya membawakan hadis yang juga masyhur, yang sering kita dengar. Tahadau tahabu, ya, tahadau tahabu. Apa artinya? Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Sambil kalian bertukar hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, hadis ini riwayat Bukhari, ya, dalam Sahih ada Mufrad dan lain-lain. Kata Imam Rahimahullah, ya, 2 bab ini saling bersinggungan, ya, antara anjuran saling memberi hadiah dan tidak boleh menolak hadiah, ya. Jadi di sana ada anjuran kita saling bertukar hadiah. Jadi
la tahqiran al ma'ruf syai'a, ya Nabi dalam sebuah hadis mengatakan jangan kalian meremehkan kebaikan meskipun sedikit atau kayaknya remeh, meskipun kata Nabi memberikan kuku kambing kepada tetangga kalian. Kalau kita kaki kambing lah misalnya, kan kaki kambing kan biasa di kurban ya, kemarin baru saja event Idul Adha lewat ya. Biasa kan kaki kambing itu kalau dikuliti ya tinggal kulit sama tulang aja, nggak ada apa-apanya lagi. Tetapi kalau di sop kan enak juga ya kaki kambing. Nah, bahkan ada sop kaki kambing ya terkenal di Jogja sana, sop kaki kambing itu mungkin di sini udah masuk ya. Nah, ini hadis dari Nabi SAW agar kita itu tidak meremehkan atau tidak merasa hadiah kita terlalu kecil, ya sehingga kita jadi menahan diri untuk saling bertukar hadiah, padahal itu sangat baik untuk menyatukan hati sesama kaum muslimin. Dan apalagi ada hadis yang lain yang mengatakan jangan sampai kita menolak hadiah, gitu ya. Nah jadi walaupun hadiahnya remeh, maka salinglah kita bertukar hadiah. Itu adalah poinnya dari dua bab ini. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Karena itu bisa memperkuat persaudaraan sama muslim. Apalagi ada salingnya udah. Nah, ya perhatikan, apalagi kita sudah ada mungkin di medsos sekarang ada pesan-pesan di WA yang mana pesan itu kalau dibaca orang yang sedang legowo hatinya, maka pesannya kelihatannya jadi santai. Tapi kalau orang yang lagi sakit hatinya atau lagi naik tensinya, membacanya menjadi bacaan yang sengit, gitu ya, karena tulisan di WA itu sesuai dengan kondisi hati orang yang sedang membacanya, sehingga bisa muncul. Dan ini sering saya hadapi, mungkin saudara-saudara saya di sini juga sering mengalaminya, ya, timbul salah paham gara-gara ucapan di WA. Karena tulisan itu liar, intonasinya bisa berbeda-beda sesuai dengan suasana hati. Oke. Nah, ini bisa langsung cair biasanya, saya pengalaman pribadi, dengan bertemu dan bertukar hadiah, gitu ya. Kasih sebotol madu, gitu ya kan. Gue jadi endorse dan lain sebagainya yang remeh pun bisa ya, karena Nabi katakan, dan ini sabda Nabi yang kita bisa buktikan mujarab ya, tahadau tahabu, hendaklah kalian saling bertukar hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, niscaya akan hilang ganjalan-ganjalan dalam hati dengan hadiah-hadiah yang kita berikan, apalagi memang ada sesuatu sudah sebelum itu. Baik, ya kita iman rahimani rahimahullah jami'an. Kecuali hadiah yang tidak boleh diterima dan tidak boleh diberikan. Nah, siapa yang tahu? Apakah hadiah yang tidak boleh diterima dan hadiah yang tidak boleh diberikan? Hadiah yang tidak boleh diterima adalah benda-benda yang haram, tidak boleh diterima. Benda-benda yang kita memang tahu itu hasil curian. Jadi bagi-bagi uang curian memang ya mungkin di kalangan pencuri sering ya bagi-bagi curian ya. Tapi ya seringnya terselubung dengan istilah-istilah di mana itu sering terjadi. Nggak bisa bilang-bilang lah ya, pokoknya dengan maraknya suap menyuap biasanya di instansi-instansi, tidak terluput swasta juga. Ya biasanya uang itu dibagi-bagi ke kanan dan kiri, kebagianlah semuanya. Nah, ini termasuk hadiah tidak boleh diterima. Apalagi hadiah yang Nabi tidak membolehkannya. Contohnya hadiah ghulul, hadiah kepada seorang petugas yang memang itu bagian dari tugasnya. Nah, ini hadiah yang tidak boleh dia terima. Termasuk hadiah kepada guru dari murid, karena itu bisa merusak ya, atau guru tersebut bisa mengistimewakan murid yang satu dari murid yang lainnya, dan itu nggak boleh kecuali dari atasan. Nah, baru boleh seorang atasan, seorang kepala sekolah memberi hadiah kepada guru boleh, tapi murid kepada guru nggak boleh, karena guru itu mengajari dan memang itu tugasnya dan dia sudah diberi mukafaah dari itu. Karena itu dia tidak boleh lagi mendapat hadiah dari orang yang dia ajari.
sama seperti seorang karyawan yang memang kerjanya untuk memberikan pelayanan tertentu, pelayanan publik, misalnya memberikan surat, memberikan stempel atau memberikan tanda tangan dan lain sebagainya, yang kemudian dia mengambil hadiah dari itu. Ya, jadi suap jadinya. Nah, hadiah apa yang tidak boleh diterima adalah suap. Hadiah apa yang tidak boleh diterima? Yang terdapat pelanggaran syariat di dalamnya, yang terdapat kezaliman padanya, yang terdapat akad-akad yang tidak benar di dalam pemberian tersebut. Nah, itulah hadiah-hadiah yang harus ditolak dan hadiah-hadiah yang tidak boleh diberikan. Nah, demikian di fatal iman rahimahullah. Selebihnya maka dianjurkan secara umum memberikan atau saling bertukar hadiah. Ingat ya, ini saling bertukar ya, sehingga kita dianjurkan untuk memberi hadiah-hadiah kecil atau sering berbagi-bagi hadiah kepada teman-teman, dan kita menerima hadiah dari teman-teman berapapun remehnya hadiah tersebut. Oke, baik, kita lanjutkan ikhwatul iman rahimahnya. Kemudian poin berikutnya, nomor 12 dari poin-poin yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu merasakan kesedihan saudara kita, ikut merasakan kesedihan saudara kita sesama muslim. Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, seperti bangunan yang satu. Yashuddu ba'duhu ba'da, antara yang satu dengan yang lainnya, antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lainnya, antara tiang yang satu dengan tiang yang lainnya, saling menguatkan ya, yang satu dengan yang lainnya. Hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, ikhwatul iman rahimahullah. Nah, hadis ini mengingatkan kita kepada hadis yang lainnya, yang mana Nabi SAW bersabda, perumpamaan seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain dalam berkasih sayang, kata Nabi seperti jasad yang satu. Nah, di sini Nabi SAW mengumpamakan seperti bangunan yang satu tiang yang lainnya saling menguatkan dengan tiang yang lain. Dalam hadis yang lain beliau mengkiaskannya atau mengumpamakannya dengan tubuh yang satu, ya, yang mana kata Nabi, apabila yang satu mengeluh sakit, maka yang lain akan ikut merasakan sakit dan ikut bergadang karena sakit yang dirasakan satu bagian tubuh tersebut. Nah, seperti itulah harusnya kita saling berkasih sayang sama kaum muslimin, ya. Jangan ada yang satu tidur sementara yang lain menderita, ya, apalagi tetangga, ya. Nah, dan ini nanti masuk kepada hak-hak tetangga yang apalagi kerabat, makanya sedekah kepada kerabat dan sedekah kepada yang bukan kerabat, sedekah kepada kerabat bernilai 2 kali lipat, kata Nabi, karena harusnya yang saling memiliki ikatan kekerabatan atau kekeluargaan harusnya lebih saling memperhatikan daripada orang lain. Ya, karena itu sedekah kepada kerabat dinilai 2 kali lipat, yaitu sedekah, pahala kekerabatan. Dan lain-lain sebagainya dari hadis-hadis yang seperti ini, yang mana menunjukkan seorang mukmin yang dengan mukmin yang lainnya harusnya saling memperhatikan dan saling merasakan penderitaan yang lainnya. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya, ya, nilai persaudaraan itu. Dan hadis ini juga hadis yang harusnya terenyuh kita ketika membacanya, melihat saudara-saudara kita di Palestina, ya, Filistin, ya. Yang apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan berupa boikot, ya, bagi yang bisa melakukannya, dan jangan menunjukkan malah kecintaan kepada yang sebelahnya, gitu, ya. Nah, itu tidak menunjukkan mukmin, sehingga, ya, alangkah naifnya hal tersebut. Dia nggak malah membantu, tapi malah menunjukkan support kepada yang menindas. Nah, gitu. Padahal harusnya kita itu kepikiran terus dengan saudara-saudara kita yang ditindas di Palestina, gitu, ya. Bagaimana kita bisa membantu mereka, gitu. Walaupun sekarang cuma sekedar doa, dan karena kita nggak tahu rumitnya situasi di sana, gitu, ya. Tetapi setidaknya jangan sampai kita menyakiti hati mereka dengan apa memberikan support atau malah
mensupport pihak yang menindas mereka. Baik. Nah, demikian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah jami'an. Senada dengan ini, yaitu kita turut bahagia jika ada saudara kita bahagia. Nyambung dia, ya. Karena tadi seperti bangunan yang nyata dan bangunan yang satu, ya. Dan ini akan menghilangkan sifat-sifat hasad di dalam hati. Ya, sebagaimana sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa artinya? Ini hadis masyhur, ya. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, hingga dia menyukai apa-apa bagi saudaranya seperti apa-apa yang disukai untuk dirinya sendiri. Nah, ya, hadis ini menunjukkan betapa kita itu empatinya itu harus muncul, ya, dalam diri seorang mukmin, ya. Jika kawannya sedih maka dia ikut sedih dan merasakan kesedihan dan berusaha menghilangkan kesedihannya. Dan jika saudara kita senang maka kita harusnya ikut senang juga dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Kita mendoakan semoga kenikmatan itu barokah, menjadi kenikmatan yang langgeng, bukan kenikmatan yang malah menjerumuskan dia ke dalam sesuatu yang melalaikan. Ya, kita doakan barokah fi kita, ya. Makanya ketika pengantin doanya apa? Apa doanya pengantin? Barakallahu laka, kan kita diberi dia apa? Kenikmatan itu didoakan keberkahan sehingga pernikahannya jadi berkahan bagi dirinya. Dan itu juga berlaku untuk semua, ya. Semua yang kita lihat saudara kita mendapat kesenangan, baik kesenangan dunia juga, kita doakan keberkahan untuk kendaraan yang baru, rumahnya yang baru, istri yang baru. Dan semua, ya, karena kalau barokah dia maka itu menjadi sesuatu yang membantunya dalam ketaatan, dan kita suka itu untuk diri kita, maka kita doakan itu untuk saudara kita tersebut, gitu, ya. Dan doa kita dan lisan kita itu akan menghilangkan tadinya kayak ada dengki-dengkinya yang dibisikkan syaitan di dalam diri kita, ya, min syarril waswasil khannas, ya, yang kita selalu doakan kepada Allah agar Allah menghilangkan waswasil khannas itu, si setan yang suka membisikkan, suka bisik-bisik, suka menghasut, suka membuat kita saling mendengki itu, ya. Nah, itu bisa kita hilangkan dengan mendoakan keberkahan bagi saudara kita. Ain juga demikian, ya. Ain itu ketika kita mengucapkan masya Allah, ya, kepada saudara kita yang mendapat nikmat, maka insya Allah ainnya hilang. Nah, inilah poin-poin yang mana kita sebenarnya kalau saudara kita bahagia, kita ikut bahagia juga. Harusnya seperti itu. Kita doakan keberkahan agar hasad itu hilang, dan kita bisa mewujudkan yang Nabi sabdakan ini, yaitu apa? Harusnya kita cintai untuk saudara kita itu seperti kita cintainya untuk diri kita sendiri. Nah, inilah salah satu yang diperbolehkan dalam Islam, ya, yaitu hasad yang bukan hasad, ya, yaitu ghibah, ya, yaitu sesuatu yang kita sukai kepada diri saudara kita untuk kita peroleh juga, tetapi tanpa menghilangkan iman itu dari saudara kita. Ya, ketika dia memiliki sesuatu yang bisa membantunya dalam suatu ketaatan, kita juga ingin memperoleh yang seperti itu, tapi tanpa memiliki hasad, yaitu tanpa memiliki niat dalam hati agar nikmat tersebut tercabut dari saudara kita dan dipindahkan ke kita. Nah, itu yang nggak boleh. Yang boleh adalah kita ingin seperti dia juga, ya. Dia punya harta lalu bersedekah dengan hartanya siang dan malam. Dia punya ilmu lalu bersedekah dengan ilmunya siang dan malam, tanpa kita menginginkan bahwasannya nikmat tersebut tercabut, hilang dari dia, dan harusnya kita yang terima. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Itulah yang namanya hasad. Yang benar adalah kita ingin nikmat itu berkah dalam saudara kita atau pada saudara kita, dan kita juga ingin agar Allah memberikan iman yang sama pada kita, dan itu sesuatu yang diperbolehkan. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Ya, di sini saya menyebutkan itu tanda keseluruhan jiwa ya. Tandanya kalau kita sudah polos hatinya dan tidak ada kedengkian lagi kepada seorang mukmin, itulah dibuktikan dengan ketika saudara kita mendapatkan nikmat. Nah, itu ya. Nah, ketika kita sudah plong hatinya atau kita sudah mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai bagi kita diri sendiri, maka disitulah tanda iman kita sudah bagus ya. Karena Nabi bersabda tidak sempurna keimanan seorang hingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Karena itu kita sering-sering lihat hati kita. Jika hati kita gak bersih, pasti ada ganjelan-ganjelan ini. Namun jika hati kita bersih, nanti insya Allah ganjelan-ganjelan ini sudah hilang. Ya, bagaimana cara menghilangkannya? Tentunya kita tahu ya kenikmatan itu sudah Allah tetapkan seseorang itu mendapatkan itu pasti dia akan dapatkan dan tidak akan meleset darinya. Demikian pula kita demikian seperti itu dan masing-masing akan ada pertanggungjawabannya. Maka kita doakan agar kenikmatan itu barokah untuk diri kita dan untuk saudara kita. Dan menghilangkan atau menghindari sifat yang kebalikan dari ini, yaitu yang hasad akut, yaitu ya apa? Dia senang jika orang susah dan dia susah jika orang senang. Nah, itu udah akut ya hasad. Nah, itu kita hindari dari hati kita. Ini yang sebaiknya yang seperti ini, yang tidak baik seperti itu, maka masing-masing dari kita melihat hatinya dan berusaha membersihkan, termasuk saya sendiri. Baik, insya Allah kita lanjutkan dikit lagi 10 menit lagi ya 12. Oke, poin berikutnya tadi poin 13, 14, 15 sebenarnya merasakan kesedihan, ikut senang dan kemudian menyukai kebaikan bagi saudaranya. Poin ke-15, sifatul iman rahimanillah, tidak menggibahi saudara, ya, tidak menggibahi saudaranya sesama muslim. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu." Ya. La yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian menggibahi yang satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan bangkai atau daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu dia tidak suka. Dalam surah Al-Hujurat Allah sebutkan perumpamaan tersebut ya. Dan ini termasuk perkara yang sudah sering ya kita dengar tentang riba ya, yang mana hak dari saudara kita adalah tidak digibahi. Bahkan kata iman rahimahullah dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan hendaklah kita membela saudara kita yang digibahi, yang kita mendengar dia sedang digibahi. Nabi bersabda, kita simak hadisnya, man dzabba an lahmi akhihi bil ghibati, man dzabba an lahmi akhihi bil ghibati kana haqqan 'ala Allahi ayyudiqahu minan nari. Kana haqqan 'ala Allahi ayyudiqahu minan nari. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang sedang digibahi saat ia ada di situ, maka haqqan 'ala Allah, maka sudah merupakan kewajiban bagi Allah ayyudiqahu minan nar, untuk membebaskannya dari api neraka. Hadis sahih riwayat Ahmad dan At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah jami'an. Nah, hadis ini menunjukkan, di sini disebutkan ya syaratnya adalah hendaklah kita tidak membiarkan seseorang mencela saudara kita ya yang sedang digibahi. Tidak membiarkan orang menggibahi saudara kita yang lain, tetapi kita harus berusaha mencegahnya. Ya. Jadi jangankan kita menggibahinya yang jelas-jelas perbuatan terlarang, ya. Justru apabila saudara kita sedang digibahi, maka kita harus mencegah gibah itu untuk terus terjadi, ya. Kita harus stop perbicaraan gibah itu agar tidak dilanjutkan. Jadi kita harus tabba'an lahmi akhi. Kita harus membela agar perbuatan makan-makan daging saudara kita yang sedang digibahi itu atau makan-makan daging busuk itu harus kita hentikan ketika itu.
Nah itu yang seharusnya. Bahkan bukan malah kita nimbrung, oh iya sebulan itu memang orangnya dia itu ya. Celitnya bukan main gitu ya. Ya padahal mungkin dia punya 1000 alasan untuk celit kan gitu ya. Dia nggak punya duit. Dan banyak lagi yang kita bisa cari udzur saudara kita yang kita harusnya nggak bisa gibahin dia karena kita nggak tahu hakikatnya. Dia dan yang lebih baik lagi dalam hadis ini yaitu kita hentikan gitu. Nah, kita hentikan itu gibah nih, udah gibah nih, udah nggak boleh nih, gitu. Bubar gitu. Kita bubarkan ke majelis gibah itu. Nah itu yang seharusnya. Atau bahkan kita yang tahu kita bisa membelanya, oh mungkin nggak seperti itu, gitu. Kan kita bisa bilang mungkin gitu. Jadi yang lain. Tapi kita bisa mungkin nggak seperti itu, mungkin nggak seperti itu, sehingga berhentilah ghibahnya karena kita tidak tahu yang sesungguhnya. Atau boleh jadi memang itu terjadi seperti yang dilihat secara zahirnya, tetapi mungkin orangnya sudah bertobat, kan gitu ya. Apalagi dosa-dosa yang berkaitan antara dia dengan Allah saja. Gak ada berkaitan dengan hak-hak manusia. Oke, berkaitan hak manusia dia harus pulangkan apa yang dia curi, dia pulangkan dulu untuk bisa dia bertobat dengan tobat yang nasuha, ya kan gitu ya. Tetapi hak-hak yang berkaitan dengan Allah, yang mana dia tidak melaksanakan suatu kewajiban atau malah sesuatu sunnah-sunnah yang dia tinggalkan kan gitu ya. Nah itu tidak layak sama sekali untuk digibahi. Kenapa? Karena bisa jadi sudah bertobat kepada Allah. Dia malam-malam menangis dan nyesal dari perbuatannya itu. Bahkan kita pula yang menghubungi dan menjadikannya satu pembicaraan. Nah gitu ya. Nah itu sesuatu yang sangat tidak pantas ya. Dan bisa jadi dia sudah bertobat dari perbuatannya itu gitu dan tidak layak untuk diteruskan untuk digibahi. Nah demikian yang kata iman rahimani Allah. Nah karena itu di dalam Islam poin berikutnya, poin nomor 16, dianjurkan menutupi aib saudara kita. Jadi ketika kita tahu aibnya, bukan malah dijadikan bahan ghibah, tapi harusnya ditutupi. Dan jika ada orang sedang mungkin aib saudara kita hentikan majelisnya. Stop ghibah. Oke. Nah, simak hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man satara akhahu muslim fid dunya satarahu Allahu yaumal qiyamah." Satarahu Allahu yaumal qiyamah. Apa artinya? Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, sesama muslim semasa di dunia, maka niscaya Allah akan menutupi aib dia pada hari kiamat. Nah, ya. Ini hadis sahih riwayat Ahmad dan disahihkan dalam kitab As-Sahih dan Sahih Al-Jami. Dan asalnya ada dalam kitab Sahih, dan kitab ini dan hadisnya memiliki hadis yang senada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan hadisnya ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Jami. Oke, kata iman rahimani Allah jami'an. Nah ini suatu prinsip besar dalam Islam sebenarnya ya, bahwasannya al-jaza min jinsil amal, bahwasannya balasan yang kita dapatkan sesuai dengan perbuatan yang kita kerjakan, ya gitu ya. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Apakah ada balasan perbuatan baik selain kebaikan pula, kata Allah kan gitu ya. Dan demikian pula kebalikannya, buruk akan balasannya bisa buruk pula. Nah, demikian pula hadis ini senada dengan hadis-hadis yang lainnya tentang hal ini, ya, yang mana apabila kita ingin Allah menutupi keburukan-keburukan kita, kelemahan-kelemahan kita, kesilapan-kesilapan kita, memang manusia tepatnya silap, lupa dan lemah, maka hendaklah kita salah satu caranya adalah menutupi aib-aib saudara kita. Dengan kita menutupi aibnya, maka kita berharap aib kita juga ditutupi Allah pada hari kiamat. Nah gitu, kata iman rahimani Allah jami'an. Ya, dan kita ingat ketika pengadilan hari mahsyar itu bagaimana bentuknya, ya. Hisaban yasiro itu bagaimana bentuknya, dan hisab yang asiro itu bagaimana bentuknya. Ya, yang mana seorang mukmin itu apabila Allah ingin mengampuni dosa-dosanya, maka hisabnya dilakukan secara tertutup. Ketika tertutupi hanya dirinya dan Allah saja yang berbicara. Dia ada sitar di situ, ada tirai di situ. Ma bainahu wa turjuman, kata Allah, tidak, kata Nabi SAW, tidak ada di antara kita dan Allah ketika itu penerjemah, berduaan saja sama Allah. Dan di situ Allah akan sebutkan ini itu dan kita akan mengakuinya benar. Dan kata Nabi SAW, bagi siapa dihisab seperti itu, maka niscaya
Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tetapi hisabnya orang-orang buruk maka tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi seperti itu, tidak ketika berduaan yang lain nggak tahu. Ketika itu Allah akan umumkan dosa-dosanya ke halayak ramai, semuanya semua tahu dosanya, dibeberkan gitu, disebarkan gitu, sehingga orang tahu semua, oh rupanya dia seperti itu. Itulah dia hisab orang-orang yang buruk. Nah, dan demikian di Fathul Iman Rahmatullah. Nah, ini berkaitan hadis ini ya. Jadi jika kita ingin di akhirat nanti kita hisabnya itu sendiri juga sama Allah, kemudian setelah itu Allah ampuni kita sebagaimana yang Nabi sabdakan, maka hendaklah semasa di dunia kita rajin-rajin menutupi aib saudara kita. Karena kita ingin hisaban yasiro, hisab yang mudah. Allah tutupi hanya antara kita dan Allah saja, lalu ketika itu Allah ampuni. Tapi barang siapa yang tidak menutupi aib saudaranya dan dia menyebarnya, maka siap-siap ya, dia akan mendapatkan hisab dan asiro, hisab yang Allah umumkan ke halayak ramai ketika pada mahsyar itu tentang kesalahan-kesalahan di walinya bilang dari. Nah, demikian ikhwatul iman rahimahullah jami'an ya, tentang menutupi aib ini ya. Jadi tentunya kita yang tahu aib saudara kita gitu ya, oh dia itu pernah nikah itu tapi istrinya ceraikannya gitu, tapi itu kan aib sebenarnya. Banyak sebenarnya aib-aib kayak gitu ya. Dia tuh pernah gini itu dulu, sering kan terungkit kayak gitu ya. Tuh manusia itu memang kadang-kadang punya dorongan gitu, itu nggak tahu setannya atau hawa nafsunya. Karena memang manusia itu punya gini, dia itu kepingin pembuktian diri atau membuktikan bahwasan dirinya itu suci, lebih baik dari orang yang dia sedang ceritain dengan menggibahi orang yang dia ceritain. Seolah-olah dia mengatakan si fulan tuh begini, aku enggak. Itu ada dorongan seperti itu. Makanya gibah itu kayaknya manis banget. Kenapa? Karena dia sedang merendahkan yang lain dengan meninggikan dirinya, atau seolah-olah dia mensucikan dirinya dengan merendahkan orang lain. Ada apa itu istilahnya? Nah gitu deh. Karena jadi terasa manis dia, padahal buruk semuanya. Baiklah, demikianlah itu ya jamaah yang semoga Allah rahmati ya, sehingga kita termotivasi dengan hadis tadi kita baca ini untuk kita menutupi aib-aib saudara kita, sehingga Allah pun tutupi aib-aib kita. Nah, baik. Nah, kayaknya cukup ya 54 insya nanti. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Barangkali ada yang kurang jelas dari penjelasan saya atau salah ucap, silakan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang persaudaraan sesama muslim tadi Ustaz. Ustaz bilang kita menolong sesama muslim kan Ustaz. Saya juga pernah dengar hadis Allah tidak akan menolong seorang hamba ketika hamba itu tidak menolong saudaranya. Yang kita ketahui di Palestina kan banyak umat kita, saudara kita yang dibunuh kan Ustadz. Bagaimana cara kita menolongnya? Apakah harus dengan doa saja atau kita dengan tenaga Ustadz? Atau kalau Rasulullah ketika ada sahabatnya 11 orang dibunuh waktu di pengkhianatan, Rasulullah itu doa kunut setiap 40 hari sholat wajib Ustaz. Apakah kita melakukannya itu juga Ustaz? Oke. Oh ya, baik, satu-satu ya. Satu hadis dengan redaksi itu saya belum pernah dapat, ngomong alam dengan keterbatasan ini saya yang saya hafal unsur awal liman awal beluman ya. Bantulah saudaramu baik dia zalim dalam keadaan menganiaya orang lain ataupun mazlum ataupun dalam keadaan dianiaya oleh orang lain. Nah, jadi kita harus menolong saudara kita, tapi tentunya menolong itu dengan kadar kemampuan kita ya. Kalau kita sekarang seperti ini ya semua itu dengan kemampuan ya, dan banyak itu prinsip di dalam Islam. Melakukan sesuatu ketaatan itu dikaitkan dengan kemampuan ya, karena itu apa yang kita mampu mungkin mampu menerima dengan harta kita, kelebihan harta kita, dan tentunya doa kita lebih mampu lagi, maka itulah yang kita bisa lakukan. Ngomong-ngomong kalau hadisnya yang sempat beredaksinya saya belum pernah dengar ya, kalau kita nggak tolong nanti kita nggak ditolong, itu bapak-bapak belum pernah dengar, nanti saya cari lagi. Baik. Kemudian yang kedua tadi tentang
tentang kalau ketika sahabat Rasulullah Oh dikhianati. iya, nah hadis peristiwa itu sebenarnya ma'ruf ya. Ketika Ya, itu Rasulullah melaknat langsung ke kaum ini fulan bin fulan, dan ketika itu datang teguran dari Allah. Laisa, saya lupa ya. Tapi kata Allah, kamu tuh nggak ada urusannya dengan si fulan dan si fulan. Laisa, siapa yang bisa ingatkan saya? Pak. Yang intinya tidak kamu urusanmu itu wahai Muhammad, kata Allah. Ya, bisa saja Allah ketika setelah itu mengampuninya. Ya, dan banyak para sahabat yang seperti itu kejadiannya setelah dia menimpakan kekalahan dalam Islam. Setelah itu dia pun masuk Islam, lalu dia menjadi panglima terbesar Islam. Siapa itu? Khalid bin Walid. Umar juga dulu. Dan lain sebagainya banyak ya. Jadi kita ketika itu Rasulullah ditegur oleh Allah, kalau kunut itu jangan doakan secara langsung fulan bin fulan atau kaum apa gitu, karena bisa jadi dia yang belum mati itu Allah terima taubatnya gitu. Jadi kalau doakan secara apa aja, secara umum saja untuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya. Kemudian doakan kebaikan kepada kaum muslimin, tidak boleh langsung doanya ta'in, tidak boleh langsung doanya kepada Netanyahu gitu, karena bisa jadi Netanyahu tuh bisa nggak ya gitu, pakai Allah. Dan gitu ya, jadi itu ketika itu hadisnya Allah tegur, ketika itu Nabi Allah tegur, jangan melaknat fulan bin fulan dalam turut beliau, tetapi gantilah dengan secara umum doanya. Habis ya waktunya ya. Habis waktunya ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ketika duduk-duduk dengar azan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.